ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan lambangnya adalah apa? Ya, bintang. Pasti kalian sudah tahu. Arti dari ketuhanan Yang Maha Esa yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama, di antaranya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut ditandai dengan memeluk dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tanpa memandang rendah agama lain. Kedua, masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ketiga, menerapkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Salah satu contoh menghargai antar umat beragama di antaranya masyarakat beribadah di tempat ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Seperti kita umat Islam beribadah di mana? Di masjid. Kemudian ada yang beribadah di pura untuk umat Hindu. Kemudian ada yang beribadah di vihara untuk umat Buddha. Dan ada yang beribadah di gereja untuk umat Katolik. Ada juga yang beribadah di kelenteng untuk umat Konghucu. Dan pada waktu tertentu atau hari tertentu, tempat ibadah ini pasti dipakai untuk umat-umatnya beribadah. Khususnya kita ya, kita bisa sholat di masjid pada sholat 5 waktu untuk berjamaah. Untuk penerapan sila pertama, penerapan nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling mengingatkan anggota keluarga untuk tepat waktu. Tepat waktu dalam apa? Dalam beribadah, dalam bekerja. Itu diantaranya ya. Kedua, menghargai orang yang sedang beribadah. Jadi, jangan dicela ya. Harus saling menghargai. Sila kedua. Pertama, sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Contohnya, semua warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan. Kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya, membantu orang lain yang terkena musibah. Ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Contohnya, memberi pekerjaan yang tidak terlalu berat kepada asisten rumah tangga. Keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contohnya, membantu orang lain adalah bentuk tindakan kemanusiaan. Dan penerapan sila ketiga, pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, menghargai hasil pemilu. Kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Contohnya, bangga akan keindahan alam yang ada di Indonesia. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan yang
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya, ada dua pendapat di antara saudara kita. Kita harus bermusyawarah dulu ya untuk menentukan pendapatnya. Nah, poin keduanya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, contoh di gambar ada yang sedang bermusyawarah antar RT. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dan kapas. Contoh yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, untuk mendapatkan hak dan kenikmatan lingkungan yang bersih dan sehat, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Contohnya, tidak menghambur-hamburkan uang dan menabung untuk menolong sesama. Ketiga, suka bekerja keras. Rajin belajar adalah bentuk kerja keras bagi pelajar. Dan yang keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain. Mendatangi pameran foto merupakan bentuk menghargai hasil karya orang lain. Nah, sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila di lingkungan rumah? Pasti sudah pada sering kan diterapkan. Untuk tugasnya dan latihan ulangan. Untuk tugas ada di halaman 20 nomor 1 sampai 4. Latihan ulangannya halaman 23 sampai 25 bagian A dan B.